bagaimana agama Hindu di Bali. Artinya kita masih berkiblat ke Bali, itu ya, walaupun kita berada di Sidoarjo. Karena umat Hindu di Sidoarjo ini lebih banyak umat Hindu yang dari Bali. Artinya ada diaspora Bali di Sidoarjo ini. Jadi apapun yang terkait dengan upacara agama Hindu pasti berkaitan dengan Bali di sini gitu. Termasuk hukum adatnya hukum adat Bali. Nah, tapi kalau upacara agama seperti ini ya sedikit yang ada unsur hukum adat Balinya gitu. Walaupun ada ya, nanti kita jelaskan yang ada saja ya. Kalau yang banyak hukum adat Balinya seperti besok ini acara manten ini gitu. Besok kan ada acara pernikahan. Karena pernikahannya pakai adat Bali, otomatis hukumnya ya hukum Bali gitu. Ya, itu ya awalnya ya. Oke, silahkan apa yang ingin ditanyakan. Jadi kita mau wawancara tentang upacara film ini kan. Iya. Jadi kita akan mau ngasih beberapa pertanyaan Pak. Iya. Yang pertama, apa perbedaan sembahyang upacara film ini dengan sembahyang yang setiap hari dilaksanakan oleh umat Hindu? Iya. Pertama, sembahyang sehari-hari dulu ya. Iya. Umat Hindu memiliki kewajiban sembahyang sehari itu 3 kali. Mohon maaf ya, kalau di Muslim kan 5 kali sehari. Kalau kami 3 kali sehari yang kami sebut dengan Trisandhya. Pagi jam 6, siang jam 12, sore jam 6 sore lagi. Seandainya tengah malam jam 12 mau lagi sembahyang juga boleh. Tapi wajib 3 kali. Sembahyang 3 kali ini tidak harus di pura. Boleh di rumah, boleh di kamar, boleh dimanapun gitu, tidak masalah. Kemudian upacara tilem itu dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari sekali. Pada saat bulan baru. Ngerti maksudnya bulan baru? Tilem itu artinya bulannya mati, bulan baru ya belum ada bulan sekarang ini. Karena gelap gitu. Gelap, kemudian setiap hari bulan itu bergerak, semakin cerah, semakin cerah, semakin cerah, semakin cerah. Hari ke-15 kita sebut hari purnama. Purnama. Bergerak lagi setelah purnama dia semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, puncaknya gelap. Di hari ke-30 ketemu lagi hari raya Tilem. Jadi gitu ya siklusnya ya. Tilem, 15 hari kemudian bulan terang, 15 hari kemudiannya lagi Tilem. 15 harinya lagi bulan terang, lagi Tilem, terus begitu. Ya, jadi kita tuh menganggap bahwa bulan itu adalah tempat bersemayamnya dewa yang kita sebut dengan dewa Ratih, Dewi Ratih. Kemudian bulan kalau tidak ada matahari tidak bisa bersinar kan secara biologi, secara ilmu fisikawan. Satelitnya bumi kan bulan. Bulan itu adalah tidak bisa memancarkan cahaya sendiri, beda dengan matahari gitu kan. Dia hanya bisa cerah kalau ada matahari. Nah, jadi kita menganggap bahwa Tilem ini pemujaan dewa matahari. Ketika bulan itu mati purnama, kita pemujaan kepada dewa bulan. Jadi Surya dan Chandra. Surya dan Chandra, bulan dan matahari ini bersatu, terjadilah kehidupan di dunia ini gitu kan. Kalau cuma ada matahari aja siang aja terus tidak ada malam, tidak akan ada yang namanya kehidupan. Kalau gelap aja tidak ada matahari juga tidak ada kehidupan kan. Tidak ada tumbuhan yang bisa berfotosintesis, tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa matahari. Kan gitu. Jadi saya kembali lagi, Tilem itu upacara yang kita lakukan selama 30 hari sekali, sedangkan upacara sehari-hari kita laksanakan ya setiap hari gitu. Itu dari segi waktu, dari segi jumlah hari dalam kita bersemayang. Kalau dari segi kuantitasnya, besar upacaranya jelas berbeda. Upacara sehari-hari kita boleh di rumah, sedangkan kalau Tilem lebih baik di pura, walaupun juga boleh di rumah gitu. Tapi tidak harus di pura, boleh di rumah. Yang penting tetap melakukan pemujaan kepada dewa Surya ketika Tilem. Kalau sehari-hari kan kepada Tuhan siapapun. Kalau kepada pas hari raya Tilem kepada dewa Surya. Khusus pemujaannya kepada dewa Surya. Itu bedanya ya. Kemudian biasanya umat Hindu itu menganggap Tilem itu juga membawa pengaruh yang magis bagi tubuh manusia gitu. Adik-adik kan tahu ya, kalau belajar fisika ketika ada bulan ataupun tidak bulan purnama atau bulan mati, otomatis air laut kan juga bergerak ya, naik turun, kadang pasang, kadang surut. Begitu juga tubuh manusia. Ketika tubuh manusia ini kan di 75% air ya, bener nggak ya? 75% air kan ya. Terus ketika bulan ini juga bergerak, otomatis air yang di alam semesta dan air yang di dalam tubuh manusia ini kan juga ikut
bergerak. Nah, ketika pada saat airnya pasang, begitu juga dalam tubuh manusia, itulah waktu yang tepat untuk melaksanakan pemujaan kepada Tuhan. Makanya kita ngambilnya bulan Tilem dan bulan Purnama, tidak hari-hari yang lain gitu. Kita menganggap bahwa bulan dan matahari itu membawa pengaruh kekuatan, energi yang positif baik kepada alam dan juga kepada manusia. Karena kita juga yakin umat Hindu bahwa apa yang ada di alam semesta itu juga yang ada dalam diri. Dalam sastra disebutkan buana agung sebagai alam semesta atau alam yang besar, buana alit atau alam kecil yaitu tubuh manusia. Gitu. Jadi artinya bahwa umat Hindu itu sudah meyakini bahwa adanya pengaruh kekuatan antara matahari dan bulan dalam melaksanakan upacara agama. Itu ya. Ya. Selanjutnya Kira-kira terjawab nggak itu? Mudah-mudahan terjawab. Yang kedua, keistimewaan dari upacara Tilem ini apa? Nah, tadi sudah saya sampaikan ya. Salah satunya ya keistimewaannya, jadi Tilem itu kan memuja Dewa Surya. Ya. Dewa Surya itu adalah matahari yang menerangi kehidupan ini. Ya, jadi keistimewaannya adalah pada saat inilah kita bisa bermeditasi, melaksanakan pemujaan kepada Tuhan, sekaligus mengucapkan rasa syukur kepada Dewa Surya karena telah memberikan kekuatan berupa energi matahari di dunia ini. Matahari kan sumber energi terbesar nih, ya. Tanpa adanya matahari kita tidak mungkin bisa hidup. Gitu. Makhluk hidup tidak bisa hidup, tumbuh-tumbuhan tidak bisa berfotosintesis. Gitu. Samping itu juga kita percaya bahwa matahari itu sebagai sosok surya yang mampu menerangi dunia sampai ke celah-celah kecil gitu ya. Artinya bahwa penerangan itu harus diciptakan dalam diri hingga kita bisa nantinya bisa berada di tempat manapun, baik tempat yang terang, tempat yang gelap, kita akan bisa tercerahkan oleh pengaruh matahari atau Dewa Surya. Gitu ya. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, pada tanggal atau kapan waktu pelaksanaan upacara Tilem ini dilaksanakan? Ya, upacara Tilem tadi saya sudah sebutkan ketika bulannya mati atau bulan baru. Dalam ilmu astronomi itu bulan baru, bulannya baru muncul. Besok tuh baru muncul ada bulan. Sekarang pasti nggak ada bulan, gitu, nggak ada bulan. Coba lihat keluar. Hitungannya sudah pasti ya? Nah, hitungannya kami menggunakan kalender Bali yang diturunkan dari kitab suci Weda yang namanya Jyotisa. Sampai ke Indonesia kita beri namanya ilmunya Wariga namanya. Wariga itu ilmu astronomi Hindu gitu di Nusantara. Kemudian kapan jatuhnya purnama atau Tilem atau jatuhnya Tilem itu adalah ketika bulannya tadi mati, sudah kita melihat kenampakan bulan mati, dihitung 30 hari kemudian pasti juga bulannya mati lagi gitu. Jadi sudah ada perhitungannya, kita melihat kenampakan bulan yang kita lihat gitu. Dan kita menyebutnya gini, kita mengenal namanya penanggal dan pengelong gitu dalam istilah Bali ya. Penanggal dan pengelong. Pengelong adalah hari-hari setelah purnama. Penanggal hari-hari setelah Tilem. Jadi sekarang Tilem, besok sudah penanggal. Jadi penanggal 1 besok. 2 hari lagi penanggal 2, penanggal 3, penanggal 4 sampai penanggal 15 itu purnama. Setelah purnama itu namanya pengelong. Pengelong ya. Pengelong 1, pengelong 2, pengelong 3, pengelong sampai pengelong 14. Pengelong 15 namanya Tilem lagi. Tuh. Jadi sudah pasti sama dengan tahun baru Hijriah kalau Muslim. Kan perhitungannya dengan bulan. Ya sama. Pasti tahun baru Hijriah itu pasti di bulan itu ya. Bulan apa? Tentunya bulan Syawal. Bulan apa itu ya? Bulan Syawal. Pasti di bulan itu sama juga kita gitu. Jadi dalam setahun kita merayakan hari Tilem itu 12 kali. 12 kali setiap bulan tuh ada Tilem. Itu. Jadi sekarang kan tanggal berapa ya? Kalau tanggal Masehi ya. Sekarang tanggal berapa sekarang? 30 ya. 30. Ya. Berarti 30 hari lagi tanggal 29 berarti ya. 29 Juni ya. Itu Tilem. Gitu. Coba dicek ya. Biasanya begitu. Kalau nggak begitu berkurang 1 hari pada umumnya gitu. Nah, tanggal 30 kan Tilem. Berikutnya di bulan Juni. Nah, di tanggal 28 dia Tilem. Biasanya berkurang sehari gitu. Nanti ada lagi perhitungan itu kenapa bisa berkurang sehari, tapi pada umumnya 30 hari. Gitu, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada maksimal atau minimal peserta atau jemaat dari
ketika dilaksanakannya prosesi upacara tilam? Film nggak ada, kita tidak ada minimal peserta. Dulu waktu pandemi pun kan tidak boleh keluar rumah ya, tidak boleh sembahyang di pura, berkerumun ya cuma kita aja, pemimpin rohaniwan Hindu yang kita sebut dengan pemangku yang tadi yang baju putih-putih itu, baju putih-putih sama kita nyebutnya udang putih ya, udang putih yang tertutup di atasnya, itu kita sebut pemangku, itu aja sudah bisa menjalankan. Cuman begini, ketika tidak melaksanakan upacara tilam di pura dengan bersama-sama, tentu nilai sosialnya yang berkurang gitu. Ya, mungkin di rumah boleh kok, di rumah sembahyang secara individu, tapi nilai sosial, kebersamaan, persatuan, kemudian saling mengenal satu sama lain itu berkurang, jelas nilai-nilainya itu yang hilang gitu. Misalnya pura ini kan ajang umat Hindu untuk bertemu ya, yang jarang bertemu selama 30 hari nggak pernah ketemu, misalnya di pura sekarang ketemu dengan teman-teman, dengan sahabat kan lebih gini ya, senang rasanya gitu loh bisa ketemu dengan yang lain. Nah, ketika tidak sembahyang di pura ya nggak ada itu. Tuh. Jadi kuncinya tidak ada batasan minimal ketika melaksanakan upacara ini. Tuh. Itu pertanyaan selanjutnya. Ya. Apakah ada syarat yang harus dipenuhi baik sebelum atau sesudah dari upacara tilam ini dilaksanakan? Syaratnya dalam maksudnya gimana? Syarat apa? Mungkin syarat sebelum melaksanakan. Kita harus apa dulu, gimana? Oh begitu. Sebenarnya sih syarat sebelum melaksanakan film itu sama dengan syarat persembahyangan pada umumnya. Artinya seperti yang tadi dibilang kan, yang cuntaka itu tidak boleh ikut sembahyang. Cuntaka itu ada beberapa jenis. Yang pertama untuk yang perempuan karena menstruasi atau halangan. Ya, yang kedua perempuan yang sedang hamil besar di atas 7 bulan tidak boleh ke pura. Itu. Yang ketiga orang yang masih dalam keadaan berduka, atau misalnya tidak hanya laki-laki perempuan ya, semua siapapun yang masih berduka, misalnya ada anggota keluarga yang meninggal gitu tidak boleh ke pura. Biasanya setelah 3 hari setelah upacara ngaben kita ya atau kremasi baru boleh ke pura gitu. Itu aja, itu syarat-syaratnya. Kalau sudah memenuhi unsur itu berarti boleh mengikuti upacara ini. Ya, yang berikutnya syaratnya tentu menggunakan pakaian sembahyang ya, pakaian sembahyang dalam kondisi yang bersih dan suci. Artinya kita mandi dulu kan gitu ya, bersih-bersih diri, kemudian kalau tidak bisa mandi ya minimal ada cuci muka atau mandi kecil gitu ya. Kemudian setelah itu memakai pakaian busana seperti ini. Tapi kalau memang keterbatasan seperti kita kalau di Bali harus begini ya. Kita kan karena kita di rantau, kita lebih fleksibel, mungkin baru jam 6 nih baru pulang kerja gitu ya, belum sempat pulang mandi segala macam, mungkin bisa cukup cuci muka kemudian pakai celana pura nggak masalah gitu. Kita fleksibel. Nah mungkin itu bedanya hukumnya ya. Hukum di Bali lebih ketat dan mengikat, sedangkan ketika orang Bali berada di luar Bali dia lebih fleksibel, lebih luas, bisa disesuaikan dengan kondisinya, kondisional itulah ya. Contohnya begini juga, ketika upacara tilam ini ya di Bali itu kebanyakan sore hari gitu, misalnya ya jam 4 sore misalnya sudah mulai upacara di Bali ya, jam 5 gitu ya udah mulai, karena di sini belum ada yang pulang kantor jam 4, siapa yang sembahyang, jadi kita mundurkan jadi jam 7 malam itu. Banyak contohnya Kuningan juga, ini juga hukumnya kita ada hari raya Kuningan namanya, nanti jatuh tanggal 18 ya, tanggal 18 kalau nggak salah, 18 Juni ini Kuningan, raya Kuningan. Kalau di sastra hari raya Kuningan itu kita rayakan sebelum jam 12 siang gitu, karena para dewa Tuhan tuh memberi anugerah yang paling banyak tuh di pagi hari sebelum jam 12 gitu ya. Tapi karena kita di rantau tidak mungkin kita melaksanakan sebelum jam 12 karena hari kerja, jadi kita adakan malam gitu. Itu contohnya beberapa hukum yang fleksibel kita laksanakan di luar Bali gitu. Apakah ada syarat seperti batasan-batasan umur bagi umat Hindu yang akan melaksanakan upacara? Ya benar juga, kalau umur bayi sebelum upacara, kami ada upacara namanya tutuk kambuhan gitu, 42 harian ya, setelah lahir 42 hari kan upacara, sebelum itu tidak boleh ke pura, setelah itu boleh, sampai tua pun juga boleh ke pura. Itu
kalau upacara tilam ya. Tetapi kalau kita sekarang ke pura-pura yang besar di Bali, mereka punya keyakinan setempat ada di sana aturan orang yang belum tanggal gigi pun tidak boleh ke pura. Gitu, ada gitu. Karena dia hukum adat setempat yang mengikat gitu. Tapi secara umum tidak seperti itu. Hanya daerah. Untuk selanjutnya, Ya. upacara tilem ini termasuk dalam sembahyang wajib yang dilakukan waktu tertentu atau bagaimana? Ya, kalau dari segi kewajiban ya tentu wajib ya, karena umat Hindu wajib melaksanakan sembahyang ini. Cuman tempatnya bebas, boleh di pura, boleh di rumah. Itu yang tidak wajib. Tapi kalau sembahyangnya wajib, siapapun umat Hindu wajib melaksanakan persembahyangan. Gitu. Udah. Apalagi kira-kira? Cukup itu aja pertanyaan, gantian sama kelompok lain. Oke, siap. Bisa, kalau mau duduk nggak apa-apa ya. Duduk boleh, jalan-jalan juga boleh. Tangan tetap ditengadahkan. Ibu mangku memegang eteh-eteh Banten Prayah kita. Nirmalaya nama Swasta Pranayama Karasadana Om sudah memsuara Om Oh
sudah wariasu sudah. Gitu. Sembah kedua ditujukan kepada Sang Hyang Siwa Raditya dengan menggunakan sarana kembang berwarna putih. Kembang biasa mangku. Puspedante nama enggak? Aditya paran yotir Tejo Namaste Sweta Pangkaja Madhyata Bakaraya Namaste Om Prang Ring Saparamesti Prati Gitu Mahasidi Yadnya Angganya Malak Maka Laksmi Tikinta Degayu Evikena Brahma Dewatanya Saraswati Dewinya Gada senjatanya Sidang lukakan lebur malan Pansayatnya Umbu